Oke, welcome back to Gado-Gado Indonesia Channel bersama saya Evan Cahyadi. Dan pada kesempatan kali ini kita mau mereview sesuatu, oke? Tapi kali ini saya nggak sendirian, mau ajak bintang tamu nih, oke? Silakan. Iya, jadi saya kenalkan diri dulu. Jadi nama gue Tia, gue satu-satunya adik dari koko gue. Ya, jadi ini adik gue ya, Tia. Ya kita sepasang lah ya, gitu ya. Nah, kali ini gue sama Tia mau nge-review sesuatu gitu ya. Nah, oke, langsung kita bawa aja barangnya. Nah, ini dia yang mau kita review ya. Ada dua nih. Jadi ini apa ini? Ini 5S sama ini 6 Plus. Oke, jadi ini adalah iPhone 5S dan iPhone 6 Plus ya, oke. Nah, mungkin jadi kita nih sebenarnya bikinnya kayak sharing-sharing comparison aja gitu ya, comparison dari kedua ini. Karena memang yang kedua ini masih ada di pasaran juga, dijual di mana-mana terdekat gitu ya, teman-teman yang di Jakarta atau lain juga gampang dapat ini. Dan yang menarik tuh sebenarnya karena dia sudah muncul iPhone 7 ya, Yeah. meskipun di sini belum ada. Belum ada 7, jadi yang kalau resmi baru masuknya 6 kalau nggak 6 Plus. Nah, tapi karena sebenarnya basically di dunia udah muncul yang 7, jadi yang 5 ini diskon gitu ya. Biasa serang 2 generasi gitu, dan ini harganya cukup bersaing dengan HP-HP yang merek yang lain gitu ya. Dan kayaknya nggak ketinggalan zaman juga ya buat Ya, pakai. ini harganya udah turun banget tuh yang di authorize, jadi udah murah gitu. Nah, jadi masih bisa lah ini, dan memang bentuknya bagus juga. Oke, mungkin kita buka dulu ya boxnya, kita buka bareng-bareng gitu. Nah, ceng. Nah, yes, jeng. Iya. Nah, waduh, nggak ada HP-nya. Oke. Ah, ya, jadi ini HP-nya. Jadi ini yang 5S. Ini yang 6 Plus. Ya, yang 6 Plus, oke. Mungkin kita taruh di samping dulu kali ya. Di sini mungkin. Nah, jadi boxnya, oke, Tia bisa pegang ya kan. Jadi rata-rata dia sama ya sebenarnya konfigurasinya. Jadi begitu kita buka, dia langsung ada HP-nya di sini ya. Ya, HP sini. Di sebelah sininya garansi sama bond. Jadi selalu disimpan bond sama garansinya, itu penting ya. Bond juga pas beli supaya tahu bahwa ini legit dan belinya dari mana gitu ya. Sama asli gitu belinya. Nah, kalau bisa belinya di authorize ya. Terus ada separator dan ada ini ya. Nah, ini isinya apa nih? Buat ngambil SIM card. Nah, SIM ejector gitu ya. Sama ini yang gede aja, lebih kecil. Terus dalamnya ini ya biasalah untuk quick guide gitu lah ya. Quick guide gitu untuk teman-teman gitu. Nah, terus, nah di bagian ininya, sininya ada headset, ada tempatnya juga, terus ada kepala charger sama chargerannya. Kabel data ya. Ya. Nah, oke, jadi yang ini juga sama ya kayak gitu konfigurasinya, cuman memang ini udah lagi dipakai, oke. Ya. Mungkin kita tutup dulu sedikit ya ininya, kotaknya. Ya. Nah, kira-kira itu dalam kotaknya. Nah, terus sekarang kita pegang nih, ini hardware sendiri gitu ya. Kalau misalnya dari segi tipis sih, tipisan ini sih ya, tipisan ini ya. Ya, bisa Apple itu bermain di sana tuh slick, tipis banget gitu ya, bagus gitu ya, cantik. Oke, kalau kita sekarang lihat di bagian depan, ya di sini ada kamera depan, terus udah gitu ada untuk speaker gitu kan, terus itu sensor biasanya depan ya. Terus ini layarnya dan ada home buttonnya di sini yang fungsi juga sebagai fingerprint gitu ya. Terus kalau di sisi kirinya dulu, ada buat naruh SIM card, sama kalau ini bedanya buat tombol lock screen, kalau ini nggak ada. Nah, ini nggak ada ya. Terus kalau di bagian atasnya ini kosong. Ini ada lock screen. Ada lock screen-nya, kan pindah. Yang sebelah kanan buat volume, kencengin kecilin, sama buat matiin volume yang cepat itu yang buat silent. Nah, silent gitu. Terus bagian bawah speaker, microphone ya buat ngomong. Iya, ngomong juga. Buat ngecharge sama audio jack ya. Untuk dengerin ini lagu ya. Oke, terus bagian belakangnya kamera. Bedanya sih ini blades-nya bulat, kalau ini lonjong. Nah, lonjong gitu ada blades-nya. Ya. Terus udah gitu ini ada logo Apple-nya ya yang nah ini logonya bagus ya. Ada made in bla bla bla. Ya, ini made in China itu
Sama. Sama Retina juga, sama sini ya. Nah ini warnanya adalah rose gold ya. Ini gold. Oh gold, ya gold, warnanya gold semua. Dua-duanya gold. Cuman beda Tapi nih. ini anti minyak, kalau ini anti gores. Nah, jadi ini lebih mendem. Lebih mendem. Nah, sebenarnya warnanya sama lah ya kalau lebih ya. Oke. Nah, terus kemudian kita mau bahas, nah itu sih secara eksteriornya. Nah, kalau kita mau bahas kamera nih, kamera depan sama belakang. Nah, dari pengalaman lu bagaimana ya kamera dari yang 5S dulu deh? Iya, jadi kamera depan. kalau kamera depannya sih basically sama ya. Kalau kamera depannya, iPhone tuh bagusnya jadi nggak terlalu nipu gitu loh, bersih tapi nggak kayak keputihan gitu, enggak. Terus kalau kamera belakangnya itu kayak gue misalnya di kampus duduknya paling belakang nih misalnya, ya emang sering sih. Habis itu gue suka dengan catatan. Nah kalau gue foto itu kalau misalnya gue zoom itu tuh kalau 5S tuh kayak pecah gitu gambarnya. Kalau misalnya ini mau zoom yang paling pol juga nggak pecah. Nah, jadi kalau secara spesifikasi sebenarnya dia akan sama ya. Kamera depannya 1,2 megapiksel, sama ini juga. Belakangnya 8 megapiksel. Cuman mungkin karena dia udah melakukan improvement gitu ya, jadi yang ini lebih bagus gitu ya. Gitu. Tapi basically sih sama. Nah, terus kalau misalnya foto tempat gelap gimana? Low light-nya pakai blitz atau nggak usah pakai blitz itu gimana sama nih low light-nya? Kalau gelap, tempat gelap. Kalau gelap sih bagus sih, tapi kalau dia sih sekarang kalau gelap juga suka pecah. Suka pecah juga ya. Kalau yang ini lebih bagus ya untuk tempat gelapnya. Oke. Karena kamera biasanya paling sering kita pakai lah ya. Sekarang HP pasti butuh kamera lah ya. Kita beli HP biasanya yang kameranya bagus. Nah, terus kalau baterai nih, ini baterai penting nih karena biasanya kita kalau baterai itu kurang, mesti bawa power bank mana-mana kayaknya nyebelin ya. Ini kalau baterai gimana pengalaman lo ya? Ya, jadi waktu itu kan gue dari Samsung langsung ganti iPhone. Nah, kalau ini tuh lumayan cepet habisnya. Jadi sehari bisa 2 hari. Terus kalau dimainin banget, 2 kali. Sehari 2 kali ngecas. Bisa juga kalau dimainin terus ya 3 kali ya. Kalau ini lebih hemat ya. Gue seharian suka kadang masih lebih gitu, masih cuma 50% kepakainya gitu. Nah, jadi memang kalau secara spesifikasi baterainya ya ini karena lebih kecil dia 1500-an mAh. Kalau yang ini sekitar 2900 sekian mAh. Ya, terus ini kalau di charge sekitar 1,5 jam kalau dari 40%-an. Kalau ini dari 40%-an butuh waktunya 2,5 jam sampai 3 jam. Lebih lama karena memang lebih gede ya. Tapi kalau bisa kita lihat kan memang kapasitas baterainya itu 2 kali lipat, hampir 2 kali lipatnya lah ya. 2900 ini 1500. Nah, jadi biasanya lebih tahan lama juga. Cuman kembali lagi mesti lihat juga baterai itu dari segi layarnya juga. Jadi layarnya kan kalau ini kan dia 4,5 inch ya, kalau yang ini 5,5 inch. Jadi layar lebih besar otomatis juga membutuhkan daya lebih besar juga karena screen on time-nya juga lebih boros. Karena kalau teman-teman perhatikan biasanya paling banyak tuh baterai habis karena screen on time ya biasanya nyala dari layarnya itu. Nah, terus kalau misalnya bicara ketajaman layar nih ya, ketajaman layar gimana dari warna, dari lihat warna-warnanya atau lihat gambarnya itu gimana kalau? Iya, kalau ini sih lebih jernih ya. Nih, beda kan? Ini kayak lebih jernih gitu. Terus ya warnanya lebih oke lah ya yang ini. Jadi kalau dari spesifikasi sih yang ini 5S ini 640 x 1136 piksel, kerapatannya sekitar 326 ppi. Kalau yang ini itu 1080 x 1920 piksel sekitar 401 ppi. Jadi 326 lawan 400 ppi. Jadi semakin rapat ppi-nya ini itu berarti warnanya semakin kaya karena makin rapat itu semakin kaya warnanya dan semakin jernih jadi warnanya gitu ya. Secara itu lebih ini. Nah, terus kemudian kalau kita mau bahas dari segi fingerprint nih sekarang ini kan ya kita zaman sekarang perlu lah security lah ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang nggak pakai fingerprint kayaknya nggak enak ya. Kita butuh cepet dan sebagainya. Kalau fingerprintnya gimana sama ini pengalaman lu pakai ini sama pakai ini? Fingerprintnya sih sama, dua-duanya cuma bisa 5 nge-save 5 fingerprint gitu. Terus ya enak sih, cepet gitu kayaknya. Ini yang pertama gitu ya, fingerprint terus HP kalian kayak ngikutin gitu. Nah, sekarang udah banyak ya sampai semua HP yang murah pun sekalian. Ya, sampai yang Cina pun. Ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ini kita keringetan atau lagi tangan kotor gimana? Masih tetap oke? Iya, masih sih. Bahkan kalau misalnya gue kayak tiduran gitu miring juga masih bisa, jadi jempolnya miring gini nggak harus pas banget ya. Nah, cuman bedanya kalau yang ini meskipun bisa nyimpen 5 slot, tapi cuma bisa buka lock screen doang ya. Cuma bisa lock screen, nggak bisa. Kalau yang HP lain kan bisa dia langsung buka shortcut ke aplikasi apa. Sekarang ini langsung bisa di swipe gitu. Kamera gitu. Aplikasinya udah langsung nempel di sini ya. Oke. Nah, terus dari gitu kalau misalnya dari segi prosesor nih, kecepatan nih.
Gimana rasanya pakai ini sama pakai ini, berasa lebih cepet nggak pakai ini atau gimana? Kalau Iya. main game atau apa Ya gitu? kalau iPhone sih sebenarnya basically cepet gitu ya. Jadi kalau misalnya pindah-pindah gitu dari aplikasi satu ke lain cepet. Cuman bedanya kalau ini kalau udah mulai kepenuhan suka tiba-tiba dari galeri langsung langsung ke home gitu. Oh ya, itu mungkin pengaruh juga, ramai Ya, juga kali ya. kalau ini sih kayaknya nggak tahu ya, belum sih. Oke. Jadi dari sisi prosesornya memang di sini dia itu pakai yang 5S ini ya. Dia itu pakai Apple A7 dual core, jadi dual core-nya 1300 MHz, Cyclone ARM 64 bit gitu ya. Sedangkan kalau yang ini dia Apple i8 dual core 1400 MHz, jadi lebih, ini 1300 nya 1400 ya, sama dual core. Cyclone ARM second generation dan 64 bit juga. Jadi ya secara itu ya dia upgrade daripada yang inilah prosesornya gitu ya. RAM-nya sebenarnya sama-sama 1 GB gitu ya RAM-nya. Cuman mungkin ya karena teknologi lebih baru gitu. Biasanya kalau Apple memang kayaknya apa ya, spesifikasinya nggak gitu tinggi-tinggi banget, tapi performanya baik gitu daripada merek-merek yang lain. Performanya tinggi-tinggian gitu, spesifikasinya tinggi-tinggian tapi performanya ya biasa aja gitu ya. Suka nge-lag. Nah gitu-gitu, suka nge-lag gitu yang penting. Nah terus mungkin terakhir bagaimana dari segi user experience-nya, pengalaman lu pakai ini udah berapa lama? Yang ini udah 2,5 tahun. Nah 2,5 tahun, di berapa bulan ya? Nah itu bagaimana pengalamannya pakai ini sama pakai ini gitu? Jadi pas dari BlackBerry, Samsung ke iPhone sih emang enak banget ya kalau iPhone itu. Jadi nggak nge-lag gitu, nggak ada nge-lag-lagan. Terus kalau misalnya kan kita kadang kalau Snapchat ke HP lain suka kayak apa, ngehang-hang gitu loh. Jadi berhenti di muka aja gitu. Nah kalau ini mah nggak ada begitu-begituan. Terus udah gitu ya lebih enak aja sih, kayak useful gitu makanya. Tapi ini semuanya udah 4G ya? Ya dua-duanya Ya. ada 4G. Ya cuma mungkin kelemahannya memang mungkin ya ini nggak ada expandable memory lah ya. Iya. Kayaknya zaman sekarang kalau kita suka nyimpen HP dan males pindah-pindahin, kayaknya expandable memory penting ya. Cuman ya udahlah, itu kadang-kadang Tapi resiko. kalau yang memori dikit langsung masukin aja ke laptop gitu bisa kok. Ya. Laptop apa aja bisa langsung masukin fotonya gitu. Ya hitung-hitung sebagai backup data kita lah ya, daripada kelamaan nyimpen di sini juga nanti suatu saat HP-nya rusak atau hilang semua katanya gitu ya. Oke. Nah, tapi secara overall puas ya pakai ini ya. Iya. Oke. Ya paling begitu sih teman-teman, sharing sama review singkat kita mengenai Apple 5S sama iPhone 6 Plus. ya iPhone 6 Plus. Oke, saya Evan Cahyadi. Setia. Ya, oke, kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan as always, stay inspiring people. Terima kasih.